Hai guys, welcome to my channel. Jadi di video kali ini saya akan bagikan informasi terkait tetes hidung. Nah, jadi materi tetes hidung ini sudah saya rangkum dan saya tuangkan ke dalam leaflet yang nantinya teman-teman bisa baca sendiri. Jadi, tetes hidung itu apa sih? Obat tetes hidung atau OTH itu adalah obat tetes yang digunakan untuk hidung dengan cara meneteskan obat ke dalam rongga hidung. Nah, fungsinya itu apa? Fungsi obat tetes hidung. Nah, jadi obat tetes hidung ini berguna untuk mengatasi saluran yang tersumbat atau hidung mampat dengan mengurangi penumpukan sekret hidung atau lendir yang kental itu. Selain itu juga dapat menciutkan selaput lendir yang bengkak, membersihkan saluran nafas dari bakteri, virus maupun alergen. Lalu bagaimana cara mendapatkan obat tetes hidung? Nah, obat tetes hidung ini dapat diperoleh pada fasilitas kefarmasian seperti apotek, rumah sakit, maupun puskesmas. Nah, berikut ini adalah contoh dari obat tetes hidung, yaitu namanya Otrivin. Otrivin ini memiliki kandungan yaitu silometazoline HCl 0,1%. Nah, khasiatnya yaitu untuk menciutkan selaput lendir hidung sehingga dapat melegakan hidung yang tersumbat. Indikasi obat ini yaitu untuk gangguan hidung karena flu dan juga salesma. Dosisnya 1-3 kali sehari, 2-3 tetes, maksimal 6 kali sehari. Di Indonesia, obat ini termasuk golongan obat bebas terbatas yang dapat dibeli tanpa resep dokter dengan jumlah yang terbatas juga. Selanjutnya, bagaimana cara menyimpan obat tetes hidung? Nah, jadi obat tetes hidung ini dapat disimpan dengan menutup rapat obat tetes hidung dan simpan pada kemasan aslinya di dalam wadah yang tertutup rapat, pada suhu ruang, terlindung dari lembab, paparan sinar matahari secara langsung, dan tidak terjangkau oleh anak-anak. Jangan menyimpan obat tetes hidung dalam freezer, karena hal ini justru akan merusak obat. Penyimpanan obat yang tidak sesuai, hal itu akan menurunkan stabilitas obat, yang akhirnya akan mempengaruhi pada efektivitas obat tersebut dalam memberikan terapi. Selanjutnya, bagaimana sih cara membuang obat tetes hidung? Nah, jadi pembuangan obat tetes hidung ini dapat dibuang dengan cara dilarutkan terlebih dahulu menggunakan air, lalu dibuang bersama dengan air mengalir. Kemudian kemasannya dirusak terlebih dahulu ya, labelnya, etiketnya itu dihilangkan terlebih dahulu agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, atau dapat dikembalikan pada apotek terdekat. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai cara menggunakan obat tetes hidung. Nah, jadi langkah pertamanya yaitu kita cuci tangan terlebih dahulu dengan sabun dan air, bersihkan tiap lubang hidung secara bergantian dengan cara menghembuskan udara keluar dari hidung dengan lembut, dan cek kemasan obat. Pastikan alat tetes hidung tidak rusak atau retak. Yang kedua, kita duduk dan tarik kepala ke belakang atau dalam posisi tengadah, atau bisa juga dalam posisi berbaring dengan diganjal bantal di bawah bahu. Nah, usahakan agar kepala tetap tegak. Selanjutnya, masukkan ujung alat penetes sedalam 1 cm ke dalam lubang hidung. Selanjutnya, teteskan sebanyak yang tertulis dalam etiket. Selanjutnya, kedua lubang hidung ditutup dengan jari dan kepala segera dicondongkan jauh ke depan sehingga posisi kepala itu berada di antara lutut. Nah, seperti pada gambar yang ada di leaflet yang di bawah poin nomor 5 itu. Selanjutnya, poin yang nomor 6, kita kembali tegak setelah beberapa detik dan jari dapat dilepaskan dari hidung. Nah, tetesan akan mengalir ke kerongkongan atas. Jika diperlukan, ulangi tahapan sebelumnya untuk lubang hidung yang lain. Nah, setelah meneteskan obat, bilaslah alat penetes dengan air mendidih dan lap dengan tisu. Hal ini untuk mencegah adanya kontaminasi atau kuman-kuman. Nah, setelah bersih, tutup kembali kemasan dengan rapat. Berikut ini adalah perhatian khusus dalam menggunakan obat tetes hidung. Yang pertama, jangan tinggalkan obat tetes hidung di dalam mobil dalam jangka waktu yang lama, karena hal tersebut dapat mempengaruhi stabilitas dari obatnya. Yang kedua, jangan gunakan satu obat tetes hidung untuk lebih dari 1 orang. Jadi tiap individu itu punya 1 obat tetes, jangan dibagi ke teman atau ke keluarganya, meskipun mempunyai gejala yang sama.
Yang ketiga, jangan gunakan obat tetes hidung untuk waktu yang lama, jadi maksimal 3-4 hari. Alasannya karena akan menimbulkan bahaya kebiasaan. Di samping obat-obat tersebut sendirinya dapat mengakibatkan hidung mampat, sehingga dikhawatirkan dalam jangka waktu yang lama itu akan terjadi penyumbatan kronis atau semakin parah. Seperti itu. Adapun efek samping yang dapat dialami saat menggunakan obat tetes hidung yaitu dapat berupa rasa terbakar dan iritasi pada selaput lendir hidung dengan menimbulkan respon seperti bersin. Namun tidak perlu khawatir karena tidak semua orang akan mengalami efek samping seperti ini, dan efek ini pun dapat terjadi apabila dalam menggunakan tetes hidung itu tidak sesuai dengan aturan pakaian dianjurkan, makanya bisa terjadi efek samping ini. Dan apabila teman-teman mengalami efek samping ini dan kondisinya semakin memburuk, tidak dapat ditoleransi, maka sebaiknya langsung periksa ke dokter atau bisa menghubungi apoteker. Nah, berikut merupakan pustaka yang kami acu dalam menyusun materi mengenai tetes hidung. Terima kasih sudah menonton channel ini, semoga materinya bermanfaat, dan jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen ya. Terima kasih.